Mungkin pemerintah bikin warnet-warnet buat anak sekolah, tapi cuma dikasih kayak working space gitu, cuma ada untuk beberapa anak. Mungkin, maybe, kita nggak tahu ya. Tapi working space-nya untuk study space. Terus dia di atas kursi aja gini. Gini. Hai buddy, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan baik-baik aja. Dan bagi kawan-kawan yang sedang menjalankan ibadah puasa hari ini, dan semoga video ini naik masih dalam kondisi puasa karena gak tahu sih bakal naik kapan. Ya, jadi semoga kawan-kawan yang sedang menjalankan ibadah puasa diberi kesehatan dan selalu semangat. Oke, balik lagi di acara Semesta Biru, di mana acara ini adalah acara ngobrol-ngobrol dengan berbagai macam topik dan berbagai macam hal bersama kawan-kawan. Dan kali ini gua turut mengundang, ya bukan mendatangkan ya, lebih tepatnya mendatangkan sih ya, salah satu kawan jauh gua yang ketemunya cuman satu kali waktu itu ya. Itu adalah Tika Wibianti. So, gimana kabarnya Tika? Kau baik-baik saja kah di sana selama pandemi? Alhamdulillah baik kan. Lagi ngumpulin nyawa kan. Dan disclaimer, kita ini record jam 6:30 pagi. Ya, berangkat sekolah ya. Ini hari Minggu ya. Nah, hari Minggu jam 6:30 pagi kawan-kawan ya. Karena wanita yang ini sangat sibuk sekali ya, ngajakin sore nggak bisa, ngajakin jam 9 malam nggak bisa ya, siang juga nggak bisa. Bisa jam berapa? Jam 6 pagi. Lebih tepatnya saya anak pagi guys. Tapi maksud gue, emang aktivitas lu tuh dari, maksudnya apa ya, dari pagi sampai sore banget di kantor? Gue tuh biasanya pagi melakukan sesuatu yang lain. Abis itu gue berangkat ke kantor, pulang sekitar jam 7, jam 8. Wow, Abis malam. itu malam. Saya kan biasanya kok sebenarnya udah bisa pulang gitu jam 6:30 atau apa gitu kan ya. Tapi gue biasanya masih nungguin dulu buat sholat isya atau sholat maghrib dulu gitu. Soalnya kalau di jalan kan perjalanan tuh 1 jam lah, jadi ya lumayan gitu. Macet banget. Macet Pak. Berarti Jadi mendingan nungguin lowong dulu sama ngerjain tugas biasanya banyak buat on air malam. Jadi cukup jauh dari kantor ke rumah. 1 jam. Timur ke barat. Itu ditambah macet atau nggak macet pun sejam? Lancar gitu maksudnya? Lancar. Lancar 40 menit. Lumayan sih. Tua di jalan saya Pak. Enggak lah, kan buat nyari pundi-pundi apa, berlian ya kan? Sebongkah berlian. Ya. Tapi thank you banget buat Ika yang udah ngeluangin waktunya sih, karena kan janjian itu udah hampir 2 minggu kawan-kawan ya. Dan bisanya hari ini alhamdulillahnya, karena gue pengen tahu banget nih POV dari Tika selaku apa ya, kreatif designer nih ya, pola hidupnya seperti apa selama pandemi. Bahkan kita kan udah 2 tahun ya, setahun lebih dong ya, setahun lebih pandemi, yang dimana ya pasti banyak perubahan, pola hidupnya berubah, cara kerjanya juga berubah dan lain sebagainya. Tapi sebelum masuk ke sana kemari, gue ingin kita berandai-andai dulu nih, Dik. Berandai-andai misalkan ya, langsung aja nih, misalkan kalau kita tuh zaman SD, mungkin 2003, 2004 kali ya, katakan let's say itu masa pandemi seperti sekarang, yang teknologi belum secanggih sekarang. Karena yang kita tahu bahwa Android aja 2009 baru ada, WhatsApp 2009, Zoom itu kalau nggak salah rilis tahun 2012. Artinya kan teknologi itu jauh banget tuh dari zaman kita SD, ya kan? SD jauh banget, 2004 2005. Mungkin lu ngerasain apa ya, komputer tabung pun mungkin kelas 4 kelas 5 SD kali ya, gue kurang tahu deh. Gue SD masih pakai disket loh. Tuh masih pakai disket, coba, ya Allah. Iya. Ya kan? Masih tabung dan lain sebagainya. Nah, kira-kira nih dari POV lu, Tik, kalau kita berandai-andai zaman kita SD
2004 2005 yang lu bilang tadi masih pakai disket kan, berarti itu ya Allah itu ya udah ketebak lah umur kita berapa ya. itu Maaf nih. itu gimana Tik? Menurut lu pribadi kita bakal kayak gimana atau akan seperti apa gitu pandemi ini? Aduh, gue bingung ya. SD tuh masa-masa gue kalau kalau dulu tuh SD tuh gue jauh dari rumah lah. Jadi kan biasanya kalau SD tuh ini SD biasanya yang sekolah di situ sekitar SD-nya kan. Deket-deket gitulah, jalan kaki bisa gitu kan. Nah kalau gue tuh dulu SD-nya tuh beda kelurahan, jadi gue tuh jauh. Jadi teman-teman gue yang tinggal jalan kaki atau apa gitu naik sepeda, gue tuh masih dianterin, entah dianterin nama nyokap gue tuh naik sepeda yang ada keranjangnya. Oh iya. Gitu kan di belakang kayak gitu. Jadi apa ya, dulu tuh gue seringnya kalau SD kalau di luar jam sekolah ya itu tuh main ke rumah teman, entah les bareng, belajar bareng, nah itu kan. Terus gue nggak ngebayangin kalau misalnya pandemi nggak bisa kumpul tuh gimana ya. Tapi kayaknya masih tetap kumpul deh. Gimana kumpul? Kalau lo belajar nih di sekolah nggak bisa, ujung-ujungnya pasti kita bisanya bertukar pikiran, belajar bareng sama anak sepantaran kan ya. Entah itu dibimbing sama orang yang lebih tua atau ada kakaknya atau siapa. Kalau yang ada di pikiran gue kemungkinan kayak gitu sih, gue tetap bakal belajar kelompok di saat jam sekolah, kayaknya gitu deh. Tapi untuk sekitar rumah aja, kayak misalnya 3 orang, 2 orang, boleh nggak sih kayak gitu? Gue nggak bisa deh kayaknya kalau belajar sendiri. Ujung-ujungnya ngisi LKS dong, ya kan dulu LKS ya. Ya iya Allah. Jawa sekarang udah gak ada LKS soalnya. Gue sampai lupa. Emang iya? Emang sekarang gak ada LKS? Gak ada coy. Gak ada, gue ngajar selama gue ngajar dari tahun 2012 udah kagak ada LKS, Tik. Oh, gak ada LKS. Gila ya? Gila, gue tuh amat ya. Sepantaran kan kita, udahlah. Dia gak ada LKS sih. Sangat sulit dibayangin bro. Dulu tuh gue seringnya gitu, yang gue inget-inget ya, gue tuh kalau belajar ya gue ngisi LKS, ntar sambil nanya ke teman, ngobrol ini apa isinya, kamu udah ngerjain belum halaman ini gitu. Ya gitu-gitu loh, kayak diskusi tapi sambil ngerjain PR. Kalau sekarang pandemi gue belajar sendiri gimana caranya, gue juga bingung kayaknya deh. Tapi sampai sekarang lu lebih suka teamwork kayak gitu ya ketimbang individual dalam mungkin banyak hal atau beberapa hal? Kalau untuk belajar yang gue ngasih tau lu kan, gue tuh anak pagi banget kan. Jadi dulu tuh gue kalau belajar yang bener-bener nyerap ke otak gue itu sekitar jam 3-4 pagi gitu loh. Jadi gue kalau belajar mau UN atau apa tuh gue selalu bangun pagi-pagi, itu lebih masuk gitu ketimbang gue harus belajar begadang jam 9, jam 10 malam. Itu tuh otak gue udah gak masuk, gue gak connect banget gitu loh, seinget gue gitu ya, sampai sekarang sih kayaknya. Jadi kalau untuk yang reguler belajar sekolah, gue sih lebih prefer kayaknya belajar kelompok kalau di zaman gue masih SD ya, karena itu masih masa-masanya bermain, masih masa-masanya kumpul. Lo nggak bisa kayak belajar terlalu resmi banget gitu, kayaknya susah ya sih. Masih masa-masa main kayak ini jawabannya apa, saya gitu kan, masih kayak gitu kalau SD di pikiran gue gitu. Kalau untuk ntar mau ulangan atau apa ya, gue biasanya belajarnya pagi-pagi atau sebelum tidur. Tidurnya harus tetap jam 9 gitu sih. Dari dulu gue sampai gue sekolah SMK kayaknya gue dulu kayak gitu. Gue nggak bisa belajar begadang. Hidup lu sehat sekali berarti ya. Nah, pas saya kerja berubah. Oke, itu nanti kita akan bahas. Ya. Sebelum ke sana, kayaknya bakal menarik deh.
Oke, kalau memang benar sih, agak sulit juga kalau ngebayangin kita zaman SD dan belum ada teknologi seperti sekarang. Cuman ada ini nggak POV dari lu yang lain, apa yang akan dilakukan sama pemerintah atau skala kecil deh, sekolah minimal. Apa yang bakal dilakukan sama sekolah kalau kalau pemerintah agak terlalu luas nih mungkin mungkin. Tapi kalau lu bisa jawab bisa oke gitu. Kira-kira apa yang mereka lakukan untuk ngadepin pandemi kayak gini? Sekolah kan mau nggak mau tetap harus jalan dong gitu. Kalau berhenti kayaknya nggak mungkin gitu. Kayaknya ya. Di saat zaman-zaman kita dulu kan Iya, maksudnya. zaman-zaman kita dulu. Kalau menurut gua ya itu sih balik lagi kayak yang tadi. Kayaknya sekolah harus bikin belajar kelompok kecil gitu. Sesuai dengan zona domisilinya yang paling terdekat. Soalnya anak kecil itu susah banget kalau disuruh belajar sendiri. Ujung-ujungnya pasti orang tua kan yang harus mengajarkan anak lagi, ya kan? Tapi balik lagi nggak semua orang tua tuh available buat nemenin anaknya belajar di jam-jam reguler sekolah. Ada yang mungkin kedua orang tuanya sibuk kerja, atau mungkin dia punya kakak tapi kakaknya juga sekolah. Kayak gitu ujung-ujungnya pasti antara kita sendiri sebagai orang tua ngumpulin teman-temannya belajar kelompok atau manggil guru private buat ngedampingin, ya itu orang tua itu sendiri yang ngedampingin karena anak nggak bisa belajar sendiri sih kalau SD itu ya susah banget. Kalau SMP dia udah bisa kontek-kontekan mungkin sama teman-temannya udah dewasa, udah ngerti gimana belajar belajar kelompok, tanggung jawab udah mulai belajar gitu kan kalau remaja. Tapi kalau anak-anak tuh susah ya kalau nggak dibimbing ya nggak sih? Ya sih benar. Sulit. Mungkin dia ada kemauan belajar, pengen tahu segala macam atau apa ini apa ya ini apa ini. Tapi kalau kita nggak bimbing kan dia nggak dapat jawaban kan, dia nggak susah buat dapat jawabannya sendiri pasti harus dibimbing. Kalau gue sih lebih ke ya mungkin itu bakal bikin belajar kelompok atau mau nggak mau orang tua harus mendampingi. Kalau untuk guru di sekolah ya itu mungkin bikin kelompok belajar yang sekecil-kecilnya terus nanti dibimbing pelan-pelan jadi nggak satu sekolah 30 anak belajar bareng itu paling cuma buat happy-happyan aja kali ya. Tapi kalau untuk belajar kayak misalnya ya lu tau kan kayak happy-happyan tuh maksudnya gimana kayak belajar seru-seru gitu jadi kan. Tapi kalau untuk yang seriusnya belajar kurikulumnya ikutin kurikulum kayaknya harus tetap di lingkup-lingkup kecil-kecil gitu karena anak tuh susah nangkep kalau misalnya kita nggak langsung banget aware ya. Lu kayak guru komputer aja, papa ini gimana sih pak? Iya sih. Dan sangat tantangan sih buat gue ngajar komputer di pandemi kayak gini. Agak susah menurut gue karena praktek ya Vikol juga, Vikol Iya, berarti. iya pakai Zoom gitu. Jadi 30 anak Zoom. Share screen gitu berarti Lan. Ya, betul, share screen dan cukup tantangan banget gitu. Karena praktek kan karena komputer itu kan mungkin programnya beda-beda ya. Office kan macam-macam ada 2007, 2010, 2013 dan gue nggak tahu tuh anak-anak pakai berapa. Oke, kalaupun dia nggak tahu, Mister aku apa, Pak, aku pakai 2013, 2016 gitu. Tapi gue pakai 365 kan agak agak beda gitu maksudnya kayak aduh, oke Iya. baik. Walaupun mungkin tempatnya sama, namanya sama, agak susah sih. Ya pinter-pinter gue sih pada akhirnya. Apalagi ada yang pakai Apple kan dia beda sendiri tuh kalau nggak pakai Office. Apa sih namanya? Lupa gue. Apa ini? Apa sih Office-nya si Excel namanya? Kan ada tuh Gak di tau gue pakai Microsoft juga sih. Iya sih ada, cuman kan ada yang nggak pakai Office dan bawaannya si Excel gitu. Bawaannya si Apple gitu. Ya, dan sangat sulit apalagi ada program yang nggak support sama macOS. Itu PR banget sih buat gue. Sangat PR banget. Jadi gue ngasih sebuah program yang dia cuma support Windows tapi ada orang yang nggak punya Windows sama sekali. Itu agak Nah itu susah banget. gitu. Itu masih kendala sampai gede sih pasti. Gue juga nyari program susah banget yang ada di Windows nggak bisa di Mac. Aduh. Memang Apple itu merepotkan menurut gue, makanya gue nggak pernah mau pakai.
Karena udah nyaman sama Windows yang udah dikasih banyak hal gitu, bebas lu mau ngapain aja menurut gua gitu. Tapi as a profesional, Apple udah bagus banget gitu. Profesional ya buat creative designer khusus ya udah gitu. Udah bagus banget. Oke, ya memang kalau bisa sih berandai-andai kayak gitu. Dan apa ya? Menurut lu apakah akan ada percepatan teknologi pada akhirnya yang sangat pesat mungkin untuk bisa mendukung pembelajaran secara online? Possible gak untuk itu terjadi? Asik. Kalau gue mikir masa-masa itu ya, Iya, masa-masa itu. masa-masa itu Dengan yang kita tahu banyak guru-guru kesempatan yang udah senior banget, ya kan. Zaman-zaman kita kan lebih banyak orang tua ya guru. Kalau sekarang tuh literally di sekolah gue aja hampir 70% anak muda semua, Tik. Pantaran gue semua Oh hampir. iya, Ya, enak banget iya, anak-anaknya. makanya gue bisa kalau lagi ngumpul di jam kerja tuh ya santai aja, nggak kaku gitu, nggak Pak Bu, nggak lu, gue aja udah ngomong ABC juga bodo amat karena sepantaran gitu. Sekarang banyak sekolah yang guru-gurunya itu literally ya 20 something, yang paling anak-anak muda 30. Oke, gimana? Akan ada percepatan teknologi gak? Kita bayangin di zaman kita nih yang ya tahu lah tadi yang tadi gue bilang ya lebih banyak senior. Pasti kan susah banget beradaptasi tuh. Dan maunya kan Susah banget ya. susah ya. Dulu tuh gue SD negeri kan ya. Kayaknya tuh deh yang dulu gue inget tuh SD tuh nyari sinyal tuh susah banget. Dulu masih zaman-zamannya internet pakai smartphone, awal banget tuh dulu Ya, yang pakai HP, bukan smartphone-nya HP, bukan modem ya. modem ya. Ya, ya, tahu, Ya, tahu, tahu, tahu. yang ada antenanya. Iya. Aduh, ya Allah. Itu gimana ya? Gak bisa sih, gue kayaknya kan kalau percepatan teknologi gue gak ngebayangin ya. Soalnya dulu kayak lo main game komputer di sekolah aja tuh masih game yang bawaan Windows-nya, gak ada install-install yang lain. Terus kayaknya gue dulu kebanyakan outdoor deh, jadi gue gak ngebayangin screening pada zaman-zaman itu kayak gimana. HP aja dulu tuh temen gue yang punya HP cuma 1 orang di kelas, waktu kelas 6 SD ya itu ya. Terus udah mau lulus baru tuh pada punya HP, Asia Hidayah, Asia Iya, Keren. saya merasakan itu. Terus yang kalau dipencet tombolnya keras banget ada yang kalau ngetik nggak usah ngelihat HP ada Iya, ada. kayak gitu. Keras Oke. lagi. Aku 4 KU. Iya. Masih zaman alay banget berarti ya, ya Allah. Kayaknya ya dulu tuh kayak masih shock sama teknologi nggak sih, jadi yang kayak gitu-gitu aja tuh kita udah ngerasa keren banget. Ya, benar-benar. Lu ngechat aja, oh yang ngechat dulu pakai Asia Hidayah tuh Rp1 per karakter. Itu kayak gila, udah murah banget, keren banget. Sekarang sih Gak lu peduli. WhatsApp bermeter-meter juga gak apa-apa. Bikin novel juga gak apa-apa di WhatsApp. Gue gak kebayang sih Lan, gue kayaknya kalau untuk teknologi ya paling cuma untuk hubungan aja sih, kayak telepon, SMS, ayo kita kumpul ujung-ujungnya. Tapi kumpulnya per kayak lo tetangga sebelah gitu. Tetangga sebelah kayaknya gue kayak gitu sih, lingkup RT aja gitu. Karena pada zamannya kita pun kalau main pun nyamper kan. Nyamper. Nggak lewat WhatsApp. Iya gitu, bener. Iya, tunggu aku mau mandi. Iya bener, zaman kita kayak gitu, sekolah masih jalan kaki atau bawa sepeda mungkin ya. Beberapa anak-anak gitu. Ya sih, agak susah ya. Tarik. Kayaknya gue gak kebayang sih Lan, gue kayaknya bakal tetap nyamper. Iya sih. Bakal chaos banget berarti ya. Anak-anak zaman kita bakal cukup chaos banget kali ya. Aduh bingung nih sekolah gimana gitu. Pandemi. Kan gak ngebayangin kan? Gila, gue kayak stres banget ya kalau pandemi ya.
Kayaknya sih gue bakal belajar sama nyokap bokap gue aja dah. Itu pun kalau nyokap bokap lu nggak stres Iya, ngajarin dia pelajaran stres sekolah. ngajarin gue. Lebih ke stres ngajarin gue kayaknya. Iya makanya kan, karena orang tua zaman dulu aja udah bilang pelajaran kita susah gitu. Hmm, Ah dulu mama iya nggak ya. gitu, dulu papa pelajarannya nggak gitu kan, kadang suka ada tuh orang tua kayak bakal stres sama Dulu, anak. apalagi gue anak pertama kan. Nice. Jadi gue nggak punya referensi kakak-kakak yang bisa ditanya. Oh Jadi iya kalau sih. misalnya nyokap bokap gue nggak bisa menjawab, gue disuruh telepon om, tante, tuh, sepupu. Oh loh. Kayaknya ya gitu deh, pasti ujung-ujungnya pasti orang-orang terdekat, entah itu tetangga atau saudara yang bisa dijadikan teman belajar sih kayaknya. Perjuangan anak Kayaknya dulu. teknologi cuma buat alat komunikasi aja sih, kayak belum bisa untuk cari referensi belajar kayak sekarang itu, atau lu nyari literasi di Google, kayaknya dulu sih belum sampai. Sinyalnya kayaknya Tuh kan, wifi-nya masih ngantuk ya. Wifi-nya masih ngantuk. nah, tuh kan kita di tahun segini aja kayak gini sinyalnya. Gue apa ya, lupa bolanya apa tadi. Iya tadi gue kepikiran lan, Apa? tadi kedengeran gak sih gue ngomong Belum, warnet? karena udah hilang. Oh ya, zaman warnet terakhir di situ. Zaman warnet kenapa? Iya, itu kan zaman zamannya warnet baru ada kan. Ya, 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 ya. Ini kan baru banget ada tuh, gue ingat banget kelas 5 apa kelas 6 SD. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu solusi nggak sih? Mungkin pemerintah bikin warnet-warnet buat anak sekolah, tapi cuma dikasih kayak working space gitu, cuma ada untuk beberapa anak. Mungkin, maybe, kita nggak tahu ya. Tapi working space-nya untuk study space. Ya, iya, iya, bisa, menarik. Kenapa itu nggak diterapin kayak sekarang ya? Harusnya bisa dong, Iya, possible dong untuk diterapin sekarang. tapi harus pada di rumah sih. Kalau Tapi tetap, possible sih kalau anak SD-nya deket-deket. kalau mengikuti protokol kesehatan kan harusnya tetap bisa dong. Kan bisa dikasih sekat atau jarak kan pada akhirnya. Dan nggak usah indoor ya, outdoor aja gitu, banyak jendela jadi sirkulasinya bagus. Ya bisa banget. Harusnya sih kayaknya Iya, gue possible ya baru untuk, kepikiran loh. iya. Ya gitu kan fungsinya ngobrol. Iya, Iya, kenapa? iya itu warnet. Iya, dulu zamannya warnet yang dimana teman-teman gue lagi hype-nya main Facebook. Apa sih? Kalau sebelumnya tuh kakak kelas gue tuh Friendster. Friendster ya. Gue nggak main Friendster. Friendster. Gue belum main Sama, Friendster. gue Gue juga. udah Gue eranya waktu Facebook. ditanyain, Tik, lu punya Friendster nggak? Punya. Yang biru itu kan? Aku Iya tuh masih eranya. keduluan gue. Gue udah masuk eranya Facebook, eranya Friendster pada saat itu. Tapi iya sih kayaknya bikin yang tadi study space yang lu bilang dan bikin berjarak dan sebagainya harusnya bisa sih. Maksudnya kan kayak apa ya? Ya hotel apa sih, kafe aja maksudnya masih bisa ngundang banyak orang. Hotel juga masih harusnya bikin study space dengan tujuan bagi anak-anak yang kesulitan sama mungkin nggak punya device dan nggak punya internet kan bisa banget pakai gitu. Gratis kan mungkin, nah, atau dengan bayar murah ya kan untuk seharian dia belajar. Ini juga menarik. Ide lu brilian, Tapi Tik. balik Coba lagi kasih tahu sih. Pak Nadim, Tik. Enggak, tapi balik lagi. Anak SD itu sekarang kan yang jadi apa? Yang jadi pikiran orang-orang kan, maksudnya entah itu orang tua atau guru. Mungkin di jam belajar mereka bisa duduk tenang sesuai di tempatnya, menjaga jarak. Tapi kalau misalnya pas udah jam istirahat, pulang sekolah, itu kita nggak tahu anak SD itu bakal kumpul ke temennya kayak gimana. Ngobrol-ngobrol sana sini tuh pasti masih bisa belum untuk menjaga jarak dan lain sebagainya, itu pasti sulit banget kan. Iya nggak sih? Iya. Kalau untuk di jam belajar mungkin bisa diawasi guru, orang tua mungkin yang nungguin, tapi kalau pas udah jam istirahat, jam pulang sekolah, biasanya beli cilok di depan sekolah, susah teman. Kayaknya itu yang menjadi pemikiran banyak pihak untuk
kenapa SD dilakukan belajar di rumah. Kayaknya gitu nggak sih? Tapi itu juga bisa sih, bisa banget ya. Bisa banget. Nah, nggak harus Tapi banyak. sekolah Sekolah lu udah gua vaksin nggak? 16 sudah buat guru vaksin lah. Pun udah apa namanya? Trial lah ya untuk pembelajaran tatap muka lagi. Cuman dibatasin gitu. Udah yang masuk tuh cuman dibatasinnya cuman sekelas, misalkan sekelas 30. Tapi hari itu yang masuk cuma 5. Jadi dibagi dua. 15 per kelas, 15 orang atau 10 orang, tergantung jumlah siswanya berapa. Jadi yang tadinya duduk berdua gitu satu Ya, bangku jadi ya betul. Iri lah gitu. Karena kan kebetulan di sekolah gue gurunya tuh ada 2. Kelasnya itu ada 2. Jadi kalau dibagi pisah 2 kelas ya aman gitu. Tapi ide itu Berarti menarik. kalau Apa? anak-anak kan kalau misalnya dibagi 2 kan, itu dibagi 2 masuk di hari yang sama atau selang-seling masuk enggak masuk? Di hari Kan yang kelasnya sama. Di hari yang sama. berarti kelasnya nambah dong? Oh enggak gini, ada jadwal tertentu misalnya karena kan grade per grade itu cuman satu kali dalam 1 minggu masuknya gitu. Misalkan grade 1 itu gue punya 3 kelas misalnya. Nah, 3 kelas ini masuk di hari Senin. Tapi kan dipisah jadi dapat 6 kelas kayak gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi enggak semuanya masuk. Ya, seminggu sekali masuk. Coba sisanya mah online gitu, online lagi. Tanya. Iya sih yang jadi pertimbangan itu ya. Kalau misalnya sekolah harus jaga jarak, berarti sekolah harus nyiapin space tambahan atau itu ngurangin jam belajarnya kayak sehari enggak sehari ya atau seminggu sekali yang tadi lu bilang kayak gitu. Bahkan memang jam belajarnya juga ngurang sih. Biasanya kan kalau normal itu dari jam 7.15 sampai jam 2 lah ya. 2 siang udah anak-anak udah pulang gitu. Tapi karena pandemi itu cuman dari jam 15 juga atau setengah 8 sih. Itu cuma sampai jam 11 atau setengah 12. Sangat jauh sekali gitu. Berkurangnya cukup jauh. Sisanya dikasih tugas. Enggak, malah ya udah pulang gitu sebenarnya gitu. Makanya jam ngajar gue yang harusnya berapa menit ya? 90 menit lah ya. 90 menit itu cuma dapat 40 sampai 50 menit selama pandemi ini. Jadi bener-bener ngepres materi yang bisa gue terangin 90 menit, ini gue harus press selama 40 menit. Aduh, PR sekali. Ya, udah namanya ngajar anak-anak ya kan, ngajar komputer juga. Aduh, udah itu cukup PR sih buat. I'm good. Gue kebayangnya susah banget sih kalau ngajar praktek kayak gitu sih. Pasti. Bahkan temen gue yang bro apa? Kalau yang ya maksudnya kalau yang ada bukunya kayak matematika bisa ngulik-ngulik sendiri gitu. Kalau praktek lo nggak ngerti harus tanya gurunya. Ya betul. Apalagi temen gue yang guru olahraga ya agak sangat susah sekali tuh dia. Jadi olahraga gimana? Ya nge-zoom di ini, dia bergerak di zoom gitu. Jadi dia pemanasan. Apa? Adik gua SMA kan. Dia dikasih tugas buat meraktekin gaya-gaya renang. Gimana tuh? Terus dia di atas kursi aja gini. Gini. Lihat banget gue ngeliatnya. Dia tenggelam. Aduh, kebayang gue. Lagis gue. Astagfirullah. Ya Allah. Iya, kasihan banget kalau anak-anak praktek, ya ampun. Gue kalau ngeliat adek gue jungkir balik gitu, senam lantai di rumah. SD belum sih, cuman karena SMA ya, jadi bahaya gue. Ya Allah, semangat adik Etika siapapun kamu. Gue kalau lagi WFH gue ceng-cengin aja. Aduh, iya sih. Itu guru olahraga yang sebenarnya guru bidang studi sih menurut gue yang cukup rumit ya, yang praktek-praktek lah komputer, kayak ya itu salah satu olahraga juga agak PR banget gitu, tantangannya cukup besar, apalagi kan kayak kita harus ngasih hak anak kan untuk dapat materi itu.
Mm. Bukan mau nggak mau ya, itu emang udah kewajiban kita juga sebagai tenaga pendidik gitu. Kalau kurang nggak mungkin, waktunya juga mepet gitu. Jadi pintar-pintar. Pada akhirnya pintar-pintar si gurunya sih. Makanya selama pandemi ini gua udah sangat mikirin kerjanya tuh kayak 2 kali 3 kali lipat tau tik selama gua pandemi. Karena Gimana tuh? karena gini, pertama kalau mungkin kalau masuk secara langsung tuh kan Mm. gue kalau misalnya kesiangan nih, gue dadakan ngajar bisa gitu, gue tinggal ngeliat bab bab 5 tentang ini, gue ngajarin dadakan bisa gitu. Tapi selama pandemi gue nggak bisa nih, kalau dadakan gue nggak mungkin kan, gue harus nyiapin kayak media pembelajarannya dulu gitu, entah dalam bentuk video atau emang gue udah buat materinya gitu. Makanya gue sebisa mungkin seminggu full itu gue udah harus siapin materinya, jadi nggak 1 hari sebelumnya, nggak, ini seminggu sebelumnya, Senin sampai Jumat gue Iya. harus punya materinya. Itu gila banget, Iya. gue harus nyiapin videonya, kadang gue harus kayak bikin skrip dulu, bahkan gue tuh udah kayak director lama-lama, tau gak, gue bikin video tutorial, kalau salah gue ngetek ulang udah sampai mana tadi dan lain sebagainya, dan gue ngedit lagi. Ya untungnya gue, ya kan, ya gue bisa untuk hal itu, cuman ya capek banget sih, super capek banget. Gue lebih suka masuk langsung, kalau gue kesiangan kayak ya udahlah, gue bisa ngeliat buku gitu kan, ngajarin spontan, anak-anak duduk di komputernya masing-masing, so tinggal ngikutin bapak gurunya aja jelasin, oh gini gini. Tantangan cukup berat lah sekarang. Tapi nilai plusnya lo suka ya sama pekerjaan maksudnya di bidang komputer gitu. Kita nggak tahu kalau misalnya ada guru-guru yang ternyata nggak tahu kan, ada yang terjebak menjadi guru matematika. Dan nggak juga sih kayaknya mungkin. Tapi ada sih beberapa curhatan yang kayak gitu, karena kan nggak mau gini, eh, pada akhirnya semua guru yang megang mata pelajaran apapun akan mengikuti era sekarang gitu. Dia harus tahu Zoom, dia harus tahu edit video pada akhirnya. Bener dong. Ya kan nggak cuman ya, kalau gue ya itu tadi untungnya gue karena gue juga suka sama teknologi lah, gampangnya gitu. Jadi ya udah mengalir aja gitu. Gue sangat bisa cepat untuk ngikutin perkembangan gitu. Tapi buat teman-teman guru yang lain, ya adaptasinya gue cepat gitu. Tapi untuk teman-teman guru yang lain ya dia sangat-sangat mungkin ada yang terpaksa juga mau nggak mau gitu, dia harus ngajar dan lain sebagainya. Karena di sekolah gue itu punya tim ceritanya tim TIK gitu, tim apa ya, tim IT lah, tim IT kecil-kecilan yang gue ngumpulin beberapa orang-orang yang at least dia bisa gitu. Dan itu gue ngajarin semua teman-teman guru untuk gimana caranya ngezoom, gimana caranya bikin video, bahkan sampai bikin materi secara online dijadiin PDF apa PowerPoint. Itu tuh gue pelatihan 3 bulan, jadi gue dan beberapa teman-teman gue lah, ada 4 orang gitu, gue berempat ngajarin teman-teman guru senior oh gimana caranya belajar online, apalagi awal-awal pandemi kan, dadakan harus gimana gitu kan, dan temah lewat WhatsApp, WhatsApp ngeluh penuh memorinya gitu segala macam. Dari mulai Google Classroom apa semua segala macam dicobain, besar banget tantangan. Kalau buat gue adaptasi, buat gue yang antusias lah gitu, gue gampang gitu kayak ya, ini hal yang biasa menurut gue ya gitu. Cuman buat Happy teman-teman aja. ya happy aja gitu, having fun aja. Cuman buat teman-teman yang lain sih agak agak kesulitan bang. Ada. Tapi alhamdulillahnya udah terbiasa. Stop. Ya, alhamdulillah sudah. Oke, berandai-andai ya memang susah juga. Gue kenapa nanyain ini ke beberapa teman-teman gue dan jawabannya memang bervariasi sekali. Jawaban lu sama Dwi beda, jawaban teman-teman gue beda gitu. POV-nya sangat masuk dan gue dapat kayak iya, kenapa nggak begini gitu, kenapa begitu. Karena gue sendiri juga nggak kepikiran sama sekali. Cuman gue kepikiran aja kalau zamannya gue gimana ya. Kayaknya nggak bisa deh. Apalagi sebenarnya gue kan anaknya anak rumahan ya, gue nggak terlalu suka ke rumah keluar keluar gitu, jadi kayak ya udah aja. Cuman dan gue juga nggak serajin lu sih yang tadi lu bilang lu bisa belajar apa sebelum apa segala macam. Gue anak yang nggak pernah belajar tik, serius Enggak gue juga, malas. bukan nggak pernah, tapi cara belajarnya beda pasti. Ya. Enggak, karena gini, katakan mau ujian nih, mungkin lu belajar lah gitu, buka-buka LKS atau buku dan lain sebagainya, mungkin ya gue nggak tahu. Atau beberapa anak-anak, kalau gue literally nggak pernah
buka buku sama sekali. Bahkan PR aja gue ngerjainnya di sekolah. Jadi gue datang lebih pagi untuk ngerjain PR. Gue nggak pernah ngerjain PR itu di rumah. Nah, itu kelebihan lu. Berarti Karena speed lu bagus. karena gue malas belajar sih sebenarnya. Jadi kalau di rumah tuh rasanya gue pengen main, karena kerjaan gue tuh cuman main game dan game. Bahkan sampai gue udah sebesar ini aja masih suka main game. Ya YouTube channel gue aja lebih banyak gamenya gitu kan. Tapi maksud gue memang anak yang gak suka belajar, Tik. Cuman kalau ada satu hal yang gue suka, gue kan giat banget tuh. Khususnya kayak komputer lah, gue suka desain. Wah, gue kencang banget tuh. Kulik terus ya. Ya gue ngulik terus, gue nge-explore terus. Tapi lucu tau, gue itu basicnya nggak di desain, gue basicnya tuh di program. Karena awalnya tuh gue kayak ngerasa keren tau ngoding tuh kayak wah gila ngedesain lewat coding tuh keren banget. Terus tau gak pas gue mau lihat-lihat kuliah gitu kan kayak SI, TI gitu kan. Terus gue nanya dong sama teman-teman gue yang udah kuliah semester 6, semester 7 yang pada tingkat akhir tentang komputer lah gitu, SI apa segala macam. Yang gue temuin adalah matematika kan kalau harus algoritma, biner apa segala macam. Dan gue sangat gue sangat benci banget sama angka kan. Akhirnya ini bukan jalan gue. Gue mau nyari pekerjaan. Gue mau nyari pekerjaan yang nggak ketemu matematika. Ketemulah desain. Desain kan nggak perlu dengan matematika. Paling gue cuma ngapalin apa sih, ngapain ukuran banner 3x5 doang. Udah gampang gitu maksud gue. Gue nggak perlu ngitung kalkulus. Gue nggak perlu ngitung ABC kayak macam. Akhirnya oke, ini jalan gue akan desain aja. Akhirnya gue ngulik tuh sebuah desain. Wah, semenyenangkan ini gitu. Emang jiwa Karena gue kebentuk MTK ya. iya gue apa motivasi gue turun ketika ngelihat matematika. Ini enggak, udah terima kasih gitu gue bilang. Karena ya Allah, Tik, matematika gue malu banget. Gue malu mungkin di head to headin jauh kali. Gue tanya nih, kita jujur-jujuran, UN waktu SMK nilai MTK lu berapa? 10. Serius? Gak ada, gue nggak mau nyebut nilai gue dah. Nilai lu berapa? Aduh, malu banget gue. Kan UN itu gue SMK. Lu SMK apa SMA? SMK kan kita SMK bareng. Oh iya, emang SMK semua ya waktu di Enggak deh, satu? nggak ada yang SMA. Oh iya. Rata-rata anak. Enggak deh, waktu SMK gue malu doang ya. Enggak ada satu lagi. Dwi SMK Berarti Kuntan. 3 doang. Gak tahu sisanya gue. Seingat SMK gue tuh ada anak lab school, ada SMA. Aduh, gue lupa banget sumpah. Berapa gitu gue. Gue lupa banget. Kayaknya SMK dikit ya waktu itu. SMK berapa lu lah? Gue SMK yang tidak terkenal juga, jadi tidak perlu disebutkan. SMK PGRI. UN itu kan ada MTK, ya kan ya? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, udah ya? 3 doang ya? Sama kejuruan kalau SMK. Oh ya, mau kejuruan kan? Berarti maksudnya yang tertulis 3 kan? Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, betul dong? Ya kan? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris gue is okay lah. MTK gue, ya Allah, lu 10, ya Allah, Tik. Gue harus dikali 3 baru dapat 10. Karena MTK gue cuma 3,5, Tik. Tahu gak? Fakta menyebalkannya, temen gue yang sama dodolnya matematika nggak bisa, dia isinya itu UN. Ini beneran. Difotoin. Nilai jawaban matematika dia tuh semuanya B. Literally B semua dia isi. Dan nilainya sama kayak gue dong yang ngitung. Gila gak? Terus gue ngapain capek-capek gitu berusaha untuk setidaknya gue tuh kayak berharap ya 7 lah gitu kan. Dia nilai sama kayak gue 3,5. Elah, capek-capek. Gue kan dikasih kertas apa tuh? Kertas yang abu-abu gitu ya. Kertas yang buat ngitung kan. Ya kertas burem kayak gitu. Gue udah capek ngitung bolak-balik sampai minta lagi kan. Ya 3,5 juga gue ya. Ya stop. Emang gue nggak jalan, emang nggak bisa udah. Dulu tuh kayak SMK. Ya udah, berarti emang jalan lo di bahasa lah. Iya, nah itu dia. Enggak juga sih, gue masih belajar. Ya sih, makanya. Itu dia yang akhirnya gue memutuskan untuk gue nggak mau lanjutin program. Padahal SMK gue program kan, gue belajar program lah segala macem. Dulu kayak SMK mungkin materinya masih cemen kali ya, jadi kayak ngerasa gampang aja gitu. Pas udah gue lihat materi kuliah gitu sama teman-teman gue sebelum itu, tidak.
kayak ini bukan jalan gue, udah cukup cukup gitu. Akhirnya gue dikenalin Dulu sama SMK desain lo ke RPL ya? RPL, SMK gue RPL Oh, makanya. Sampai akhirnya gue diketemu sama temen gue desain. Awalnya awalnya Photoshop dan foto sih, karena gue juga suka fotografi kan. Terus akhirnya udah merambah ke desain. Ah, ini jalan gue. Oke, ini gampang. Gue cuman butuh oke imajinasi, oke oke. ya kan? Iya, gue coba butuh imajinasi. Gue mau buat apa? Gue tinggal implementasikan, selesai. Tinggal dinilai bagus enggaknya doang kan. Tapi emang bagus desain-desain lu, gue lihat mantap. Berarti emang Hmm, jalan lu di situ, udah soul lu di hmm. situ lah. Amin, dah, amin, 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 amin. Semoga sih kan. Gue juga masih banyak belajar banget. Gue aja udah lama nggak megang Illustrator, tahu jadi kaku banget. Udah sangat kaku sekali. Tapi lu main ini juga gak sih, Illustrator juga? Selain main, Dulu gue pegangnya justru Illustrator dulu. gitu. Gue magang dulu kan, gue pernah magang kan. Gue magang dulu creative designer, gue lebih megangnya Illustrator dulu. Terus habis itu ntar kalau ada yang perlu di video-videoin, gue bantu motion graphic, gue pegang After Effects. Nah sekarang baru deh full time After Effects. Gitu. Oke, yes, untuk Itu fun berandai-andai, fact-nya. apa fun fact-nya? Fun fact-nya, nilai gue kan emang dulu MTK bagus kan. SMP gue juga dulu 10, SMK gue 10. Tapi pas terus gue masuk teknik multimedia jaringan kan. Itu juga belajar coding dan jaringan, programming juga belajar. Tapi gue gak suka juga lah. Ujung-ujungnya gue tetap memilih desain. Kenapa So, lu nggak suka? Why? karena ya itu, di dalam coding-coding lo harus memperhitungkan variabel-variabel, Betul, betul. hasil-hasil Ya. kayak gitu. Jadi gue otaknya biasa berimajinasi, tapi gue nggak bisa berimajinasi dengan angka-angka dan variabel tuh, males banget ya sih. Ya udah ya, jadi kita berimajinasinya sama ilustrasi aja. Ya, itu dia, itu dia. Dan teman gue tuh kayak bisa ya, kan kayak waktu itu gue sempat ikut pelatihan Android gitu. Dia ngedesain tapi pakai coding. Duh, lu ngebayang gak sih? Lu harus bikin sebuah mata tapi pakai coding. Oh, aduh, gue bikin shape aja dah, pakai rectangle aja udah, gampangan gitu. Gue gak mau pakai Nah, coding, gak mau. Udah udah harus pentul aja, pentul. Iya, udah anak pentul. Aduh, anak pentul. Iya, 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 iya. Ya, ya sih, maka dari itu gue nggak pernah mau. Tapi sempat pengen 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 lagi sih. At least bedanya ngikutin aja sih, walaupun nggak expert lah. Iya, Bedanya belajar bisa deh. sih, belajar juga. Gak boleh Oh ada di zona nyaman terus ya Pak. iya lah, harusnya sih gitu sih. Cuman kan menarik juga untuk dibahas. Tapi sebelum ada dua poin yang pengen gue bahas tuh tadi. Tapi berandai-andainya memang sulit banget ya. Thank you banget tadi udah banyak hal yang lo apa ya, andai-andaikan lah ya saat kita pandemi SD juga, dan cara pembelajaran dan lain sebagainya. Dan semoga sih yang salah satu tadi yang bikin warnet kecil itu tuh bisa diterapin sih, karena itu sangat ngebantu banget buat orang-orang atau anak-anak sekolah yang nggak punya internet atau yang device-nya susah. Itu menarik banget sih buat gue baru ini banget ya, but it's okay. Oke, itu berandai-andainya kita udah oke lah ya gitu. Nah, gue mau belok lagi